Pemirsa, sudah terlalu banyak pasien yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Bagaimana sebenarnya penanganan atau SOP saat pasien COVID menjalankan isolasi mandiri? Sudah hadir Profesor Chandra Yoga, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Prof, kalau kita lihat tahun lalu sempat ada larangan untuk isolasi mandiri. Makanya mengapa ada kemudian Wisma Atlet. Namun sekarang semua rumah sakit penuh, Wisma Atlet pun penuh, bahkan akan dibuka beberapa lokasi isolasi juga di beberapa rusun dan juga di hall. Saat ini sebenarnya apa yang perlu diwaspadai saat kita sedang menjalani isolasi mandiri? Apa yang harus diukur, apa yang harus diperhatikan, kondisi atau symptoms dari badan kita yang harus diperhatikan dengan baik itu apa, Prof? Ya, makasih Mbak Anissa. Tapi yang pertama tentu kita berduka atas pasien yang meninggal tadi, baik di isolasi mandiri maupun di IGD maupun di rumah sakit maupun karena tidak mendapatkan rumah sakit. Jadi memang pilihan isolasi mandiri menjadi salah satu pilihan untuk tadinya memang untuk orang yang OTG atau gejala ringan, tapi karena sekarang penuh bukan tidak mungkin kalau gejala agak sedang terpaksa harus di rumah. Itu poin pertama. Nah, apa saja yang harus disiapkan atau dilakukan? Kalau mau sederhana paling tidak ada 3 hal gitu ya. Yang pertama bagaimana menjaga kehidupan sehari-hari begitu. Yang kedua bagaimana kesehatan. Yang ketiga bagaimana menghindari kontak. Masing-masing ada 3 juga kalau mau di breakdown lagi. Sekarang kehidupan sehari-hari. Isolasi mandiri ini kan cukup lama ya, bisa 10 hari, bisa 13 hari. Jadi harus terjamin mereka yang di isolasi mandiri itu artinya makanan, minuman harus tersedia. Ini bukan hal yang sederhana, apalagi kalau tidak ada orang di sekitarnya, jadi harus ada dukungan dari berbagai pihak agar makanan, minuman tersedia, begitu juga pakaian tersedia, begitu. Bukan hanya pakaian baju ini, bukan tidak mungkin spray mesti diganti dan sebagainya, itu harus dipikirkan sampai demikian detail gitu. Kalau 10 hari dalam satu kamar atau satu rumah sendirian juga kalau di berbagai kepustakaan selalu disebut-sebut hati-hati untuk kemungkinan yang lain. Jangan sampai karena lengah nanti ada korsleting listrik, ada kebakaran, ada macam-macam hal jatuh di kamar mandi. Jadi hal seperti itu harus dijaga secara ketat untuk pelayanan sehari-hari ini, kehidupan sehari-hari ini. Plus satu hal yang penting, dan ini untuk semuanya, harus ada dukungan psikologis. Jadi keluarga tetap berhubungan dengan telepon atau dengan WhatsApp atau bagaimana, supaya yang di isolasi sendiri ini selalu merasa bahwa ada orang di sekitarnya yang selalu mendukung dia. Itu poin pertama tentang apa yang harus dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Poin kedua adalah tentang kesehatan, gitu ya. Jadi masalahnya bukan hanya kesehatan, kehidupan sehari-hari itu saya sengaja taruh di poin pertama. Yang kedua soal kesehatan. Kesehatan yang kita sudah tahu bersama, tentu pertama harus obat, dan obat ini paling nggak ada 3. Satu, obat untuk yang biasa dia konsumsi. Jangan lupa banyak orang yang ada komorbid dengan berbagai obat itu tentu harus tersedia, gitu ya. Obat itu tentu harus tersedia. Yang kedua, obat yang spesifik untuk COVID kalau memang diberikan oleh petugas kesehatan, dan saya garis bawahi lagi, memang obat-obat tertentu hanya bisa diberikan oleh petugas kesehatan. Dan yang ketiga, kalau ingin mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Itu urusan kesehatan yang pertama. Urusan kesehatan yang kedua adalah evaluasi, itu yang sangat penting, gitu ya. Evaluasi, kalau tadi pertanyaannya apa yang mesti dievaluasi, yang paling sederhana tentu evaluasi keluhan. Kalau tadinya tidak ada keluhan lalu kemudian ada keluhan, kita mesti waspada itu. Kemudian kalau ada keluhan tapi keluhannya makin berat, bisa batuk, bisa demam, bisa sakit kepala atau nyeri-nyeri di tubuh atau diare atau macam-macam keluhan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya sudah ada kemudian menjadi lebih berat, itu harus sangat-sangat diwaspadai. Tentu kalau bisa lebih baik lagi ada oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dan sebagainya, itu lebih bagus lagi. Tapi evaluasi ini penting. Nah, kalau ada sesuatu harus ada yang bisa dihubungi. Tentu yang paling baik adalah petugas kesehatan yang selama ini menangani yang bersangkutan itu. Tapi kalau toh tidak ada, dalam situasi seperti ini kan semua orang sibuk. Kalau punya teman petugas kesehatan, dokter atau perawat, itu juga baiklah untuk dihubungi untuk berkonsultasi, karena situasi kan seperti ini, semua orang sibuk. Nah, kalau saya dan yang balik lagi ke seperti kesehatan, soal kehidupan sehari harus ditambah satu lagi, pasiennya harus ditenangkan. Jadi saya kemarin baru bicara, bukan hanya kemarin, beberapa waktu bicara dengan ibu-ibu yang begitu stres anaknya di dalam kamar itu sakit, begitu, bukan sakit, isolasi, dia tanya macam-macam. Saya bilang, Bu, oke, Ibu silakan tanya macam-macam sama saya, tapi nanti ngomong sama anaknya jangan kayak gini ya. Kalau Ibu panik begini ngomong sama saya dan nada yang sama dibicarakan dengan anaknya, anak bisa jadi kasihan nanti. Kita selesaikan berdua aja, antara petugas kesehatan dengan ibu, atau apa-apa yang perlu ditanyakan nanti baru disampaikan ke anaknya dalam cara yang lebih baik gitu. Itu poin kedua. Jadi nomor 1 kehidupan sehari-hari, nomor 2 kesehatan, nomor 3 tentu mencegah kontak. Karena bagaimanapun
isolasi atau karantina itu maksudnya selain untuk menangani kesehatan yang bersangkutan, juga jangan menular ke orang lain di sekitarnya. Jadi makan harus terpisah, kalau bisa mandi juga terpisah, jangan sampai ada baju yang terpakai bersama, tetap pakai masker kalau ada kontak kepada orang lain dan sebagainya. Itu setidaknya 3 hal itu yang minimal yang perlu dilakukan, dan saya garis bawahi lagi, dukungan support itu sangat penting untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bayangkan dia harus sendirian di dalam kamar selama sekian hari, tentu itu akan berat, jadi kita perlu dukung. Baik, Prof. Chandra, dalam kondisi seperti apa ketika kita harus segera meminta pertolongan ke rumah sakit? Kalau mulai simptomnya sudah seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi, rumah sakit sekarang ini kan penuh sekali. Jadi memang harus ada, kalau kita baca guideline, memang disebutkan harus ada nomor telepon dokter yang setiap waktu bisa dihubungi. Itu kan ideal gitu ya. Situasi seperti sekarang ini kan belum tentu itu bisa terjadi. Belum tentu kita bisa menghubungi rumah sakit, belum tentu bahkan rumah sakit ada tempat. Jadi kalau saya sih secara praktis nih dalam beberapa hari ini, saya sangat menganjurkan kalau ada dokter yang biasa menangani itu paling bagus, karena dokternya yang paling tahu keadaan kesehatan. Kalau tidak ada, paling tidak kalau punya kenalan saudara, dokter atau teman, saya dihubungi beberapa orang yang pastinya saya tidak kenal, tapi karena saya petugas kesehatan, saya membantu. Nah, itu jadi harus ada nomor yang bisa dihubungi setiap saat. Itu penting. Dan kalau ditanya kapan menghubunginya, kalau saya sih mengusulkan kalau ada perubahan gejala dihubungi. Jadi jangan tunggu sampai berat. Tadi sama sekali tidak pernah panas, kok sekarang 38 ya. Tadinya nggak pernah diare, kok hari ini diare ya, walaupun baru 2 kali. Hubungi saja petugas kesehatan atau teman untuk berkonsultasi, ini enaknya bagaimana. Jangan tunggu sampai berat. Jadi kalau ada perubahan gejala, kita hubungi itu belum tentu harus dikirim tentu saja, tapi ada konsultasi dengan petugas kesehatan, karena pertama-tama orang keluarga belum tentu paham, dan kedua semua keluarga akan bingung, akan panik begitu. Jadi kalau ada tempat untuk berbicara itu akan sangat baik. Baik, Dok, sejauh ini sempat ada imbauan kalau misalnya sedang isolasi mandiri jangan banyak-banyak lihat medsos, jangan banyak-banyak nonton berita COVID, itu tuh kenapa, Dok? Ada alasan tertentu? Jangankan yang nggak isolasi mandiri, kita yang nggak isolasi mandiri juga kalau sampai hari lihat terus-terusan berita seperti itu, kita bisa stres sendiri begitu ya. Jadi yang wajar saja melihat berita, karena berita sekarang memang betul-betul dibanjiri dengan semua masalah begini, dan kadang-kadang orang akhirnya larut dan ikut menyelesaikan masalah yang bukan bidangnya. Jadi kita balance saja, apa yang perlu kita tahu kita dengarkan, tapi juga ada balance yang lain, hal-hal yang lebih, katakanlah lebih cheerful begitu, dan kalau bisa lebih spiritual akan lebih bagus lagi tentu saja. Baik, Prof. Chandra, kondisi ideal seperti apa yang paling baik ketika seseorang menjalani isolasi mandiri? Misalnya ruangannya masuk kamarnya masuk cahaya matahari, kemudian tidak 24 jam AC, atau sirkulasi udaranya meski harus ada ketentuannya, itu paling baik seperti apa, Prof? Yang paling ideal dia punya kamar sendiri yang cukup luas, begitu, ada kamar mandi dia sendiri di dalam, dia tidak perlu gabung sama siapa-siapa, dan kemudian seperti yang disampaikan ada pertukaran udara yang baik. Tapi kan kita hidup dalam kenyataan sehari-hari begitu. Jadi kita upayakan apa yang ada semaksimal mungkin. Tentu sirkulasi udara itu sangat penting. Jadi diupayakan semaksimal mungkin, tapi saya tidak mau mendapat kesan kalau gitu harus ada begini, harus ada begini. Tidak usah begitu. Tapi kita upayakan sirkulasi udara sebaik mungkin. Cuman sekali lagi yang basic yang dasar-dasar harus dijaga. Listrik harus terjaga dengan baik. Jangan sampai, mohon maaf saja, ada tikus lagi masuk gitu. Hal-hal seperti itu yang mesti dijaga, kebersihan harus dijaga. Itu yang kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjamin yang tadi, poin pertama tentang kehidupan sehari-hari, selain yang kedua tentang kesehatan, dan yang ketiga tentang mencegah terjadinya kontak dengan orang lain. Baik, saat ini banyak sekali pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri kemudian akhirnya meninggal dunia. Itu biasanya penyebab utamanya apa ya, Prof? Apakah dia tidak hafal dengan kondisi badannya, atau misalnya ada gejala baru dia tidak konsultasi, atau bagaimana, Prof? Yang pertama Mbak Nisa, barangkali kalau tidak terlalu tepat kalau kita katakan banyak sekali yang meninggal. Bahwa ada yang meninggal tentu kita turut berduka cita atas ada yang wafat, tapi kalau banyak sekali barangkali juga tidak. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Dan poin kedua, seperti tadi kita sudah bahas dari awal, isolasi mandiri adalah untuk mereka yang tanpa gejala atau ada gejalanya ringan. Kalau gejalanya sedang atau membutuhkan pertolongan kesehatan, maka memang harus datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Hanya saja, sekali lagi, realita hari-hari ini, mudah-mudahan kalau beberapa hari mendatang bisa lebih baik. Kalau realita hari ini, kalau toh pergi ke pusat kesehatan,
saya bicara Jakarta saja, itu yang penuh bukan kamarnya saja, IGD-nya pun sekarang jadi penuh. Jadi kita mesti memanfaatkan apa yang ada secara maksimal. Bagaimana supaya keadaan sakitnya tidak jadi berat adalah secara awal kalau ada perubahan gejala atau sesuatu yang mulai saja tadinya nggak pernah panas, sekarang udah mulai panas sih walaupun masih 38, itu segera hubungi seseorang. Kalau bisa hubungi dokter rumah sakit atau dokter rumah cepat, itu yang ideal. Tapi kalau nggak bisa, hubungi seseorang yang mengerti kesehatan untuk bertanya. Kalau ada gejala lain yang Baik. berubah, yang tidak berubah, itu langsung dihubungi. Baik. Terima kasih Profesor Chandra Yoga, Guru Besar Kedokteran Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.